Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azni Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada pertemuan kita di malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Salasatul Usul. Dan insyaallah ta'ala kita masih berada pada muqaddimah yang kedua dari kitab ini. Di muqaddimah yang kedua kita berada pada masail yang ketiga, ya, yaitu masalah al-wala wal bara. Masalah al-wala wal bara. Pada pertemuan yang telah berlalu tentang masalah al-wala wal bara telah kita singgung, ya, pada 2 kali pertemuan, dan kita sampai pada pembahasan mudaharah muwalatil kuffar. Di antara alamat dan tanda-tanda memberikan loyalitas kepada orang kafir. Dan telah kita jelaskan bahwa syariat Islam melarang kita untuk mengadakan al-wala, loyalitas, kecintaan kepada orang kafir. Telah kita jelaskan di antara tanda-tanda alamat memberikan loyalitas kepada orang kafir. Di antara tanda tersebut adalah tasyabbuh terhadap orang kafir, baik tasyabbuh terhadap mereka dalam masalah pakaian, cara berbicara, tingkah laku, ya, dan selainnya. Telah kita jelaskan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh kepada satu kaum,
maka dia digolongkan dari kaum tersebut. Maka tasyabbuh kepada orang kafir hukumnya haram dalam perkara yang merupakan kekhususan mereka. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, di antara bentuk tanda-tanda loyalitas kepada orang kafir adalah tinggal di negeri mereka dan tidak mau berpindah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin. Sengaja dia tinggal di negeri orang kafir dengan tujuan supaya dia bebas dari aturan Islam, supaya dia bisa bebas, tidak ada yang menekan, tidak ada perasaan tidak enak ketika dia meninggalkan kewajiban, ya. Maka sengaja berdiam, berdomisili di negeri orang kafir, senang tinggal di negeri orang kafir, itu dalil menunjukkan bahwa dia cinta kepada orang kafir, senang hidup berdampingan dengan mereka, dan itu haram karena Allah telah mengharamkan seorang muslim tinggal di tengah-tengah orang kafir jika dia sanggup berhijrah. Allah Ta'ala dan Rasulnya mengharamkannya, seorang tinggal di tengah-tengah orang kafir padahal mereka sanggup untuk berhijrah keluar darinya. Dalil tentang ini sudah kita jelaskan, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 98. Itu tentang mereka yang meninggal di negeri Mekah, sengaja dia tidak berhijrah ke Madinah. Maka mereka yang diancam dalam Al-Quran, ya, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itulah yang menjadi tempat tinggalnya adalah neraka Jahannam, dan neraka Jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian yang ketiga, di antara tanda loyalitas kepada orang kafir adalah berkasih sayang dengan orang kafir. Bersafar ke negeri orang kafir. Ya. Di antara bentuk loyalitas, kecintaan kepada orang kafir, ya, tanda-tandanya adalah seorang yang senang pergi bersafar ke negeri orang kafir. Apakah dia pergi bersafar untuk tamasya, rekreasi, melepaskan, ya bahasanya rehat, ya, melepaskan rasa lelah, menghilangkan stres, tapi mereka pergi bertamasya ke negeri orang kafir, ya, berdarma wisata, ya, melepaskan kelelahan, rasa lelah. Maka bersafar ke negeri orang kafir, kata para ulama, hukumnya haram kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Iya. Seperti contohnya darurat berobat, ya, atau berdagang, atau contoh lain, dia ingin mempelajari ilmu tertentu di negeri kafir yang tidak ada di negeri muslim, maka dia pelajari ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, dia pelajari di negeri orang kafir, tidak apa-apa dia pergi bersafar ke sana, karena itu darurat, tidak ada jalan lain kecuali harus dia pelajari di sana. Maka boleh bersafar ke negeri orang kafir kalau ada hajat, kalau ada darurat, berobat, berdagang, mempelajari ilmu tertentu dari ilmu dunia yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Namun para ulama mempersyaratkan bagi mereka yang pergi bersafar ke negeri orang kafir, jika ada hajat, maka apabila hajat mereka telah selesai, mereka wajib untuk kembali pulang ke kampungnya, ke negeri Islam. Ya, wajib untuk kembali ke negeri Islam. Demikian pula para ulama juga mempersyaratkan boleh seorang bersafar ke negeri orang kafir dengan syarat dia sanggup menampilkan agamanya, dia sanggup menegakkan agamanya, dia tetap bisa sholat di masjid, tetap dia bisa menegakkan syiar Islam yang tampak, dan dia hendaklah merasa izzah, merasa mulia dengan keislamannya, tidak malu menampakkannya. Itu syaratnya. Di antara syarat lain juga yang disebutkan para ulama, seorang yang safar ke negeri kafir hendaklah dia sanggup menjauhi tempat-tempat yang buruk,
tempat-tempat yang bisa dia berbuat haram di tempat itu, seperti tempat-tempat perzinahan, tempat-tempat minum khamar, ya, tempat-tempat orang melakukan kefasikan di tempat tersebut. Itu syaratnya dia harus menghindari tempat-tempat itu. Jangan dia sengaja pergi berkunjung ke sana. Ya. Baik. Dan demikian pula para ulama mempersyaratkan bersafar ke negeri orang kafir, hendaklah dia berhati-hati dari tipu daya orang-orang kafir tersebut, makar dan tipu dayanya. Iya. Taib, karena betapa banyak orang pergi ke negeri orang kafir, dia terpengaruh dengan syubhat. Demikian pula boleh bersafar ke negeri orang kafir, ya, apabila dengan tujuan dia berdakwah di sana, menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mungkin bisa kita katakan itu wajib jika itu tujuannya. Yang keempat, di antara tanda-tanda loyalitas cinta kepada orang kafir adalah membantu mereka dan menolong mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Iya. Ini bentuk at-tawalli yang mengkafirkan pelakunya. Ini adalah sebab di antara sebab-sebab ar-riddah, seorang itu bisa murtad wal iyadzu billah. Maka tidak boleh seorang muslim membantu orang kafir atau musyrik untuk melakukan permusuhan dengan muslim, mengadakan peperangan dengan kaum muslimin. Dia bantu orang kafir dengan senjata, dengan fikiran, dengan strategi, ya, itu hukumnya haram. Bahkan itu hukumnya kufur, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan yang kelima, di antara bentuk loyalitas kepada orang kafir adalah membantu mereka dan percaya kepada mereka. Iya, isti'anah maksudnya menjadikan mereka sebagai penolong, percaya kepada mereka, menjadikan mereka sebagai mas'ul, penanggung jawab yang memegang urusan dalam perkara-perkara yang di dalamnya ada rahasia kaum muslimin. Maka seorang kafir tidak boleh diangkat sebagai pimpinan, ya, baik pimpinan negara atau pimpinan-pimpinan yang memegang urusan seperti para menteri, ya. Enggak boleh orang kafir dikasih jabatan seperti itu. Karena kapan orang-orang kafir diberikan kesempatan memegang urusan kaum muslimin, dia akan memberikan makar kepada muslim. Apalagi kalau dia memiliki jabatan yang tinggi, dia akan membela kekafiran, dia akan membela kesyirikan, dia akan menolong orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Maka tidak boleh, ya, ini diantara bentuk loyalitas kepada orang kafir yang hukumnya haram, membiarkan orang kafir memegang urusan yang mengatur kaum muslimin. Karena itulah seorang muslim ahsannya dia tidak bekerja kepada orang kafir, ya. Dia jadi anak buah, sedangkan pimpinannya musyrik. Dia mau sholat, jangan sholat. Mau sholat zuhur, nanti jam 4 sholat zuhur. Jadi dia diatur oleh komandannya, dia diatur oleh bosnya, dia diatur oleh pimpinannya, ya. Dan kalau seorang memiliki pimpinan, komandan atau bahasa kita bos, ya, pimpinan atau orang yang ditinggikan, ya, baik dalam urusan tata negara, kenegaraan, ya, atau sebagai orang yang menggaji dia, iya, pekerja, ya, dia sebagai tuannya, jadi tuannya orang kafir. Kenapa dilarang? Karena pasti akan memberikan konsekuensi seorang anak buah mengagungkan bosnya, ya kan? Sedangkan Islam, Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang kita mengagungkan orang kafir.
Allah Ta'ala dan Rasulnya mengharamkan kita memuji orang kafir. Kita dilarang untuk memuji mereka, mengagungkan mereka. Nah, kalau kita digaji sama dia, hidupnya ada di situ, dia digaji oleh komandannya misalnya, maka dia akan bergantung kepada orang kafir. Bahkan salah sedikit boleh jadi dia berkata, memang pimpinan saya itu paling terbaik, biar Nasrani tapi bagus. Akan jadi seperti itu nanti. Iya kan? Dan tidak jarang Muslim memuji orang kafir. Kasih contoh, Ahok misalnya. Banyak Muslim yang kasih jempol. Ahok biar Nasrani tapi begini, bagus sekali dia itu. Kita katakan Muslim yang paling jelek, Muslim yang paling hancur, jauh lebih baik langit dan bumi dibandingkan Ahok. Kalau dia masih kafir, kecuali dia masuk Islam. Ya, karena saya dengar katanya masuk Islam ya, katanya. Ya, saya juga tidak tahu ya, wallahu alam. Tapi sekarang ini banyak orang memuji orang kafir, yaitu akibat kalau seorang diberikan jabatan, itu akibatnya. Ya, dan itu bukan hanya pimpinan jabatan, ya, jangankan seperti itu, yang lebih di bawahnya lagi kadang orang memuliakan orang kafir. Makanya kenapa Islam melarang orang kafir memegang urusan kaum muslimin. Dia yang menjadi mas'ul, penanggung jawab kaum muslimin. Dia kepala kaum muslimin. Dia yang atur kaum muslimin. Nanti kaum muslimin menjadikan Islam itu menjadi rendah, sedangkan orang kafir dan syiar kekafiran menjadi mulia. Iya, sedang kita dilarang. Makanya bentuk loyalitas pada orang kafir mengangkat mereka jadi pemimpin. Ya, maka orang yang mencoblos dia, itu yang paling parah. Ia tanggung dosanya. Iya. Bahkan para ulama, Syekh Shalih Fauzan berkata, tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman yang diajak bermusyawarah, haram. Musyawarah. Ada Nasrani, bagus ajak dia. Bagus kita musyawarah, diajak juga. Karena bagus dia cara berpikirnya. Tidak boleh diajak musyawarah orang kafir. Ittikhaduhum bitana wa mustasyarin, dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman dekat, teman akrab, itu makna bitana, dan tidak boleh menjadikan mereka teman musyawarah, tidak boleh. Ya. Kalau kita diundang sama dia musyawarah, enggak ada hajat musyawarah sama orang kafir. Ya, mau dia kafirnya Yahudi, Nasrani, atau musyrik, atau atau dia penyembah berhala, atau dia tidak punya Tuhan gitu. Ya. Seperti siapa nih? Agama apa? Agama Tionghoa ya, yang menyembah matahari. Ya, agamanya orang-orang Jepang. Enggak ada agamanya ateis. Orang Cina ateis. Itu semuanya kafir, musyrik. Ya, atau agama yang ada di Sulawesi ini juga. Ya. Sawiri Gading. Tuhannya Amparita. Orang-orang Amparita, orang-orang Tolotang. Mereka musyrik, mereka kafir. Ya, mereka tidak punya agama yang jelas, tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman dan mengajak mereka bermusyawarah. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bisa dibaca dalam surah Al-Imran ayat 118 sampai 120. Haram menjadikan mereka sebagai betanah, teman setia, teman kepercayaan, dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman bermusyawarah, apalagi menjadikan mereka sebagai pemegang urusan kaum muslimin, sebagai pemimpin, sebagai komandan, atau sebagai orang yang menggaji kaum muslimin dalam bekerja. Dia jadi tuan. Iya. Makanya kalau cari pekerjaan yang cocok. Jangan bekerja sama orang Cina. Kita nanti di atas telunjuknya dia. Kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ke sana. Memang asalnya dia yang gaji, tapi ini masalahnya diperintah dia muslim, dia bawa Islam. Begitu ya. Dia membawa agama yang mulia.
nanti menjadikan syiar Islam itu menjadi hina karena dia dipimpin oleh orang-orang kafir musyrik. Sedangkan orang musyrik, orang kafir enggak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Enggak ada nilainya orang kafir ya. Antum lihat dalilnya, Nabi SAW bersabda, kalau seandainya orang kafir, kalau seandainya dunia ini kata Allah Ta'ala punya nilai, ya, seandainya dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Ta'ala, ada nilainya walaupun separuh sayap nyamuk, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan nikmat minum kepada orang kafir. Maka seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun satu teguk. Tidak dikasih minum orang kafir kalau seandainya ada nilainya nih dunia. Tapi karena dunia ini tidak ada nilainya, maka Allah berikan dunia kepada orang kafir. Coba lihat orang Cina, pagi siang sore itu dunia terus di kepala dia. Mati nanti dikasih masuk uangnya dalam kuburannya. Iya kan? Iya. Dikasih masuk motornya, dikasih masuk juga emasnya, dikasih masuk uangnya, cincinnya, berliannya. Makanya banyak muslim yang jahil-jahil, dia bongkar kuburannya orang Cina. Iya, karena orang Cina itu memang dia pikirannya di dunia ini selesai ya selesai, sudah mati bersama hartanya, padahal hartanya itu tidak bermanfaat. Ya, seperti ini yang perintah muslim, diatur kaum muslimin. Sedangkan muslim pikirannya cuma dunia saja, yang penting digaji, yang penting ada uang. Maka hina sekali kalau muslim bekerja kepada orang kafir seperti ini. Maka lo cari pekerjaan yang baik. Masih banyak pekerjaan yang baik di sisi Allah. Ya. Bahkan ketika Abu Musa al-Asy'ari menjadikan seorang penulisnya, ya kalau dia butuh menulis surat, dia suruh penulisnya. Ini Abu Musa al-Asy'ari seorang gubernur dia. Sedangkan penulisnya ini orang Nasrani. Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya berkata kepada Umar, saya memiliki sekretaris seorang Nasrani. Kata Umar, malaka qatalakallah, kenapa kamu seperti itu, celaka kamu. Kata Umar, kenapa kamu mengambil penulis yang kafir, Nasrani? Bukankah kamu mendengarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai wali. Apa itu wali? Penolong. Jangan kamu minta bantuan sama mereka. Ya, penolongmu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ya, orang kafir itu saling topang menopang, saling bantu membantu, saling tolong menolong sesama mereka. Jadi jangan kamu menjadikan mereka sebagai walimu. Kata Umar, kenapa kamu tidak mengambil Hanif? Mengambil Hanif sebagai sekretarismu. Hanif maksudnya apa? Muslim yang bertauhid. Ya, itu makna muslim. Hanif ya. Hanif itu condong bertauhid, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Hanif. Ya. Kenapa antum tidak mengambil Hanif? Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, ada alasannya ya. Ya Amirul Mukminin, ya, saya hanya butuh tulisannya, sedangkan agamanya bukan urusan saya. Benar juga alasannya ya. Saya hanya butuh tulisannya, adapun agamanya, ya baginya agama dia. Maka apa jawabannya Umar? La akramahum idza ahanahumullah. Jangan kamu memuliakan mereka kalau Allah sudah menghinakan mereka. Kenapa kamu muliakan? Jangan kamu pekerjakan, hinakan orang kafir. Ya. Jadi dijadikan sekretaris saja tidak boleh. Iya, jadikan penulis tidak boleh ya. Minta cari muslim kalau masih ada. Iya. Cari muslim kalau masih ada. Kemudian di antara bentuk loyalitas kepada orang kafir adalah turut meramaikan hari Id mereka. Musyarakatuhum fi a'yadihim wa musa'adatihim. Turut meramaikan atau bersyarikat
dengan orang kafir pada hari raya mereka, ya, seperti hari Natal, hari tahun baru, Valentine Day. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya? Tanggal 9 Februari. 5 hari lagi. Iya. Hari kasih sayang. Hari bahlul. Hari kebodohan. Hari banyak orang yang berbuat maksiat. Muslim yang paling banyak meramaikan, makanya habis coklat di Alfamart, habis Silver Queen-nya Alfamart, ya, diborong sama kaum muslimin, mau kasih hadiah coklat di hari tanggal 14 Februari, hari Valentine Day. Maka meramaikan hari itu adalah kita ikut musyarakah namanya. Kita tidak ikut saja, kita bisa ikut hukum haram. Kapan? Walaupun kita tidak berbaur, kita tidak ikut, kita tidak merayakan, tapi kita bisa kena hukum yang sama dengan mereka. Kapan? Kalau kita meridhoinya, kalau kita membenarkannya. Kalau kita meridhoinya, memang tidak ikut, tapi dia berkata, biarkan anak muda seperti itu, kasih kebebasan sedikit. Sama, yang begitu dengan yang melakukannya sama hukumnya. Orang yang meridhoinya, orang yang membenarkannya, orang yang tidak mengingkarinya, kan sama. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, faman lam yastati fa bilisani, ya, wa man lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, kata Nabi SAW, wajib dia mengingkarinya, iya, dengan tangannya. Ini kata para ulama bagi orang yang mampu. Siapa orang yang mampu? Pemerintah, dia mampu terhadap rakyatnya. Bagi pemimpin, ya, rumah tangga, ayah terhadap istri dan anaknya, ibu terhadap anak-anaknya, itu mampu merubah dengan tangannya, ya kan? Karena dia mampu. Seorang pemimpin, seorang kepala, seorang yang memiliki kekuatan, dia bisa merubah. Iya, dia bisa merubahnya. Baik. Dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, kata Nabi SAW, maka dia merubah kemungkaran itu dengan apa? Dengan lisan. Dan ini jarang orang yang mampu juga, ya. Dengan tangan itu berat, maka merubah kemungkaran dengan lisan itu berat. Orang yang kita kenal saja teman kita, biasa kita malu-malu menegurnya. Minum tangan kiri. Teman ini, teman dekat, teman kantor, teman di masjid, teman di pasar, minum tangan kiri. Malu kita tegur, jangki minum tangan kiri tak? Malu antum tegur tak? Karena kenapa? Karena itu kelemahan iman. Kan itu adalah kelemahan iman. Nabi yang mengatakannya. Itu kelemahan. Tapi coba lihat orang Arab, ya. Orang Arab itu biar orang awamnya, orang Arab, sebagian orang Arab, biar orang awam, ya, kalau ada orang minum tangan kiri langsung diteriaki jauh-jauh, haram. Coba antum tegur. Ada orang minum di warung, antum makan, haram. Orang gila. Iya kan? Nah, seperti itu yang terjadi. Memang mengingkari kemungkaran di zaman ini jarang sekali. Dengan lisan. Kata Nabi, wa man lam yastati fa biqalbi. Siapa yang tidak sanggup mengingkari kemungkaran dengan lisannya, maka dia ingkari kemungkaran dengan apanya? Dengan hatinya. Itu paling minimal sudah. Wa dzalika adhaful iman, itu merupakan selemah-lemah iman. Dalam lafaz yang lain, tidak ada iman di belakangnya lagi setelah itu. Bagi orang yang tidak mengingkari, maka tidak ada iman di belakangnya lagi.
Maksudnya apa? Orang yang tidak mengingkari kemungkaran pasti berdosa, tidak mungkin tidak. Karena kalau orang punya iman, pasti dia akan mengingkari kemungkaran. Dan itu namanya apa? Ghirah. Itu namanya ghirah. Kalau ada orang, kita lihat mencuri, kita lihat berzina, kita lihat berjudi, kapan hati tidak mengingkarinya dan itu konsekuensi keimanan? Kapan tidak diingkari? Ya pasti kita berdosa. Harus diingkari dalam hati ya. Tapi sekarang ini memang iman itu lemah sekali. Makanya para ulama melarang kita menonton sihir. Karena itu sihir itu diharamkan oleh para ulama, bahkan itu bentuk kesyirikan, sihir. Maka siapa yang mempraktekkan sihir, dia kafir, satu. Atau yang kedua, dia meridhoi sihir, kafir juga. Walaupun dia tidak bersihir, dia tidak mempergunakan sihir, tapi dia membenarkannya, dia membolehkannya, sama hukumnya. Dia bolehkan, dia benarkan, dia ridhoi. Makanya dilarang nonton sihir pulang sekolah, sehingga di lapangan, wah, masulana, keluar buayanya. Dilarang orang nonton begini, sebenarnya dilarang. Para ulama melarangnya. Kenapa? Karena itu bentuk tidak mengingkari. Kan paling kita senang, wah, nanti lama-lama dijagokan mi, jago metoiro. Sudah kena mi, sama hukumnya. Itu bahayanya ya. Itu masalah akidah, ini masalah akidah. Kapan kita lemah punya akidah, kita akan terjerumus dalam perkara yang seperti itu. Dan sekarang ini banyak orang ya, di televisi ini luar biasa ya. Di televisi paling banyak. Antum tidak mau nonton, tetap antum lihat kalau ada televisi. Ya, di HP juga ada. Ya, orang berbuat seperti itu ya. Dan sekarang ini kesyirikan di televisi itu memang dipertontonkan, memang sengaja dibuka. Memang dibuatkan acara setiap hari, ada ditampilkan kesyirikan, ada ditampilkan pengerusakan akidah, kekafiran, kesyirikan. Tapi orang menjadikan itu sebagai apa saja? Sebagai kesenangan jiwanya. Sekedar dia lihat, dipertontonkan pada anak kecil, orang tua. Secara tidak sadar kita terpengaruh dengannya. Ya, dan kalau kita membahas ini panjang sekali pembahasannya ya. Dan itu namanya media. Media itu yang buat orang kafir. Media itu yang buat adalah orang kafir, orang Yahudi. Iya. Maka tidak boleh turut meramaikan hari Id mereka. Ya. Taib. Dan musa'adah, membantu mereka dalam menegakkan hari raya mereka. Jadi di sini masuk di dalamnya kita meramaikan, turut meramaikan atau mengambil andil membantu mereka dalam menegakkan hari-hari Id mereka, hari raya mereka, hari kebahagiaan mereka. Dibantu mereka. Kasih sumbangan. Sumbangan apa ini? Tahun baru Pak Ustaz. Kasih sumbangan 10.000. Antum kena juga. Ini namanya musa'adah. Membantu mereka untuk menegakkan. Tidak dibantu lagi dengan uang, tapi dikasih berdiri tendanya. Bantu kasih berdiri tenda. Datang, bantu-bantu dulu capok. Kasih berdiri tenda, nanti malam tahun baru. Oh iya. Kena juga. Karena antum bantu kasih berdiri itu tenda. Atau antum bantu ikat talinya. Jangan dibantu, tidak boleh. Haram. Karena kita membantu acara kekafiran. Ya, antum bayangkan ya, sampai sekecil seperti itu dibahas sama para ulama ya. Dan ini sebenarnya sering sekali kita bahas ya, termasuk berjualan. Walaupun dia tidak berjualan, jualan apa? Air, jual apa saja. Karena kebetulan banyak orang yang meramaikannya, maka diikut. Makanya Nabi SAW
ketika menyebutkan pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, kata Nabi SAW, yukhsifuna min awwalihim wa akhirihim. Allah Ta'ala menghancurkan dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Sampai pasar-pasarnya orang yang ikut di situ juga dihancurkan oleh Allah. Ikut musyarakah namanya. Makanya Aisyah berkata, ini kan pasukan banyak yang ingin menghancurkan Ka'bah, ini ada pasukan khusus ya. Tapi yang ikut di pasukan ini ada yang bukan bagian dari mereka, ada. Yang nebeng, ya bahasanya ya, mungkin cuma ikut rombongan. Bukan dia tujuannya menghancurkan Ka'bah, bukan. Ada juga pasarnya yang kebetulan berjualan di situ. Makanya Aisyah berkata, ya Rasulullah, kenapa dihancurkan semuanya itu pasukan? Padahal ada pasar-pasarnya dan ada orang yang cuma nebeng di situ. Maksudnya apa? Ada orang yang tujuannya bukan mau ikut bersama mereka. Kata Nabi, semuanya dihancurkan dan nanti hari kiamat akan dibangkitkan berdasarkan niatnya. Kenapa dia di situ? Kenapa dia di situ? Kalau kebetulan lewat, hancur, kena juga. Dikena juga. Kasih contoh saja yang di Palu ya. Palu Nomoni. Masih ingat ya? 1 tahun lebih yang lalu, bukan 2 tahun yang lalu. Ya. Lama sudah itu. Siapa yang paling banyak mati? Yang berjualan. Iya kan? Datang dari Pindrang sana. Dari Pare, dari Sidrap. Datang berjualan. Kenapa? Karena banyak orang berkumpul, orang pikirnya dunia kan? Tapi kan dihancurkan semua. Mati semua, enggak ada pilih merek. Oh, ini yang berjualan bukan bagian darinya. Dikasih selamat, tidak. Semuanya mati. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat, nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan tujuan dan niatnya masing-masing. Kenapa dia di situ? Itu bahayanya orang bermusyarakah dengan orang-orang zalim. Ya, wattaqu fitnatan, takutlah kalian terhadap fitnah, kata Allah Ta'ala, yang dimana fitnah ini tidak hanyalah menggulung orang-orang yang zalim di antara mereka, kata para ulama, bahkan orang yang salih dan orang yang bertakwa juga akan digulung oleh fitnah jika mereka tidak mengingkari musibah dan tidak mengingkari kemungkaran yang ada di tempat itu. Begitu makna hadis, makna ayatnya, kata para ulama. Ya. Orang bertakwa dan orang soleh juga akan terkena. Kapan? Jika dia tidak mengingkarinya. Coba bayangkan kalau kita tidak mengingkarinya, kita pergi ke situ. Ya, kita pergi ke situ, lihat-lihat, nonton-nonton. Tiba-tiba gempa bumi, kita ikut juga. Nah, maka kita kena hukum. Karena seorang akan dibangkitkan nanti berdasarkan niatnya. Maka demikian pula tidak boleh menghadiri tempat perkumpulan-perkumpulan mereka. Ya. Makanya kalau mereka punya acara, ya, perkumpulan orang-orang Nasrani, janganlah kaum muslimin datang ke sana. Ya. Tapi kan teman saya, Pak Ustaz. Teman akrab, ya. Tetap tidak diperbolehkan. Ya. Siapa suruh antum berteman dengan orang kafir? Kenapa bersahabat dengan orang kafir? Tapi dia tuh baik sekali. Aduh, biar bagaimana baiknya orang kafir, Allah sudah melarangnya. Kita tidak boleh. Kita harus lebih mentaati Allah dibandingkan nafsu kita. Ya. Dan tidaklah Allah melarangnya kecuali karena ada apa? Memang karena ada sebab, ada maslahat dan ada mafsadat di dalamnya. Insyaallah taala ini nanti akan saya sambung kembali pelajaran ini tentang bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir sampai pada 7 ya. 7 pertemuan, 7 poin. Nanti selanjutkan poin ke-8 sampai poin ke-10. Kemudian ada juga pembahasan bentuk-bentuk loyalitas yang wajib untuk orang yang beriman. Karena di sini 2. Ada bentuk tanda-tanda loyalitas kepada orang kafir dan ada bentuk-bentuk tanda-tanda alamat loyalitas kepada orang beriman, dan itu wajib. Iya, nanti kita bahas pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiikum.